Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati para wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6, yang kami banggakan, yang kami cintai, para asatiz, Ustadz dan Bunda SDT Al-Furqon, dan tak lupa penyejuk hati yang selalu kami rindukan, yang selalu kami sayangi, anak-anak kami, siswa-siswi SDT Al-Furqon Palembang. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melalui rangkaian proses pembelajaran dari bulan Juli sampai hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangka silaturahim dan pelaporan hasil evaluasi belajar semester 1 tahun 2023-2024. Selawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak Ustadz Zaki yang Ustadz Zaki cintai, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, bahwa rangkaian pembelajaran kita itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Makanya banyak aktivitas-aktivitas yang Ananda alami, banyak perubahan-perubahan di dalam kebijakan kurikulum yang dirasakan, sehingga nanti sistematika pelaporannya itu transparan. Yang kedua, tolong Bapak Ibu semuanya sebagai wali murid hari ini akan memperoleh laporan nilai asesmen, ya, nilai asesmen akhir semester 1. Maka perjuangan-perjuangan yang telah dilalui oleh Ananda, tolong konsentrasinya kepada bentuk yang positifnya, oke? Karena kami yakin sekolah telah mengembangkan dengan penekanan tidak hanya kepada ranah kognitifnya saja, artinya bukan hanya dari sisi prestasi juara kelasnya saja. Kami yakin anak bapak ibu semuanya anak-anak yang keren, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Oleh karena itu, ketika menerima laporannya nanti, tolong konsentrasinya kepada arah minat dan bakatnya. Jadi kalau anak bapak ibu unggulnya di komputer, hargai perjuangan di komputernya, walaupun matematikanya rendah. Kalau dia nilainya di PJOK, nilainya yang tinggi, hargai perjuangannya di PJOK. Karena kita tidak bisa memaksakan semua anak kita harus terpenuhi 11 mata pelajaran, harus memiliki keunggulan yang sama. Maka kami yakin dengan program-programnya sekolah, dengan rangkaian evaluasi sekolah, kita pasti lebih mementingkan kepada potensi-potensi yang dikembangkan oleh anak-anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, sebagaimana evaluasi yang telah kami lakukan, bahwa dalam rangka proses pembelajaran kita tidak hanya mengevaluasi hasil kognitifnya saja. Dari serah terima Bapak Ibu ke Al-Furqon pada tanggal, kalau nggak salah waktu itu 15 Juli kita mulai belajar, sampai hari ini ada evaluasi-evaluasi yang kita lakukan, baik dari ranah afektifnya, psikomotoriknya, maupun dari ranah kognitifnya. Ranah kognitifnya
itu terevaluasi pada rangkaian sumatif. Ada yang namanya kita laporkan dalam bentuk laporan bulanan, ada yang kita laporkan akhir semester seperti ini. Tapi ada ranah-ranah yang kita evaluasi selama proses pembelajaran. Ranah itu tidak bisa diselesaikan oleh sekolah sendiri saja. Apa itu Bapak Ibu? Afektif, sikap, attitude dan sebagainya. Tentu ini harus sinergi antara sekolah dan rumah. Banyak kami temukan permasalahan ananda yang sering kita temui pada saat BK Gutu kelas atau pada saat pelaporan wali kelas melalui guru BK. Ini belum terjadi sinergi antara program sekolah dengan program rumah. Di sekolah kita lebih memperhatikan ke arah minat, bakat, perkembangan dan lain-lain. Tapi di rumah anak-anak masih difasilitasi 100% dengan gadget. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Di saat ada permasalahan baru semuanya diserahkan ke sekolah. Gimana Ustadz? Anak kami masalahnya seperti ini. Padahal permasalahan yang sebenarnya itu bermula dari kita memberikan fasilitas gadget tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu, perlu kita pahami bersama pada saat ini. Banyak fenomena yang berkembang pada saat ini, terjadinya barcoding. Ya, terjadinya barcoding. Apa itu barcoding? Nyeseti tangan. Perlu dipahami, dampak ini tidak terlepas karena difasilitasinya handphone, gadget, tablet tanpa pengawasan dari orang tua. Semester 1 ini lumayan panjang waktu Ananda liburan. Kalau 100% diberikan fasilitas yang sama, maka akan terjadi PR kembali yang akan kita hadapi di semester 2 nanti. Maka minta tolong selama liburan ini bukan 100% diberikan fasilitas gadget Bapak Ibu. Ini perlu kami pahamkan bersama, karena dampaknya ketika selama liburan nanti anak-anak difasilitasi seperti ini akan memberikan dampak yang negatif. Boleh-boleh saja diberikan handphone, boleh-boleh saja diberikan gadget, tapi ada kontrol yang harus dilakukan oleh orang tua. Hafalan-hafalan yang akan dilakukan oleh Ananda, insya Allah nanti di bulan Januari akhir atau di Februari awal itu akan dimurojaah, akan dievaluasi apakah nanti layak untuk diikutkan wisuda atau tidaknya. Maka upayakanlah selama liburan ini untuk melakukan murojaah hafalan. Bagi Ananda yang belum tuntas dalam baca tulis, terutama yang kelas 1, target sekolah hanya 6 bulan. Maka semester yang kedua ini orang tua wajib melakukan percepatan di rumah. Nilai yang diterima oleh Ananda kelas 1 itu walaupun anak Bapak Ibu masih belum bisa baca, itu masih dibacakan oleh guru-gurunya, tapi tidak dibantu jawabannya. Soalnya dibacakan oleh guru-gurunya. Maka di semester kedua soalnya tidak dibacakan lagi. Siswa wajib sudah bisa membaca soalnya sendiri. Siswa sudah wajib memahami soalnya sendiri. Maka di semester 2 nanti tolong program percepatan membacanya wajib dilaksanakan oleh orang tua di rumahnya masing-masing. Poin yang selanjutnya Bapak Ibu, ketika hari ini dibagikan rapot, maka insya Allah liburnya itu mulai tanggal 15 sampai tanggal 7 Januari. Ya, dari tanggal 15 besok sampai tanggal 7 Januari. Maka tanggal 8 itu sudah belajar kembali. Enggak ada lagi penambahan libur. Ya. Apalagi Ustadz kami baru di tanggal 7 Januari baru berencana cuti mau keluar negeri, enggak ada. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam kurikulum Merdeka
nilai proses sangatlah berpengaruh. Apalagi di Al-Furqan nggak ada lagi ujian tengah semester, ya, nggak ada lagi PTS, maka nilai proseslah yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau anak kita rajin tidak sekolah, maka dipastikan asasnya bermasalah, rapotnya bermasalah. Kalau anak kita rajin di prosesnya tidak hadir, hanya mengandalkan asas pada akhir semester saja, pasti bermasalah. Ya, oleh karena itu tolong yang di semester 1 banyak terjadi peningkatan yang tidak hadir ke sekolah, di semester 2 tolong dikurangi, karena itu akan berdampak ke nilai proses yang akan diperoleh oleh Ananda sendiri. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Dan sebagai penutup dari Ustadz Zaki, Ustadz yakin anak-anak Ustadz, semua anak Ustadz 860 siswa itu berprestasi semua. Namun karena yang diukur ini secara akademiknya, ya, maka siapapun nanti yang terpilih menjadi perwakilan kelas-kelasnya, baik itu bidang tahfiznya, baik itu dari bidang kurikulum umumnya, maka silakan tingkatkan belajarnya. Yang belum mendapatkan prestasi di semester 2, tingkatkan lagi belajarnya, tingkatkan lagi kehadiran sekolahnya. Insya Allah kalian akan berprestasi semua. Tapi yang bagi Ustadz Zaki tidak hanya melihat dari kognitifnya saja, karena Ustadz yakin Ananda semua memiliki keunikan, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga semuanya tetaplah berprestasi di hati Ustadz dan Bunda yang ada di SDT Al-Furqan Palembang ini. Selanjutnya Bapak Ibu, mulai dari bulan Januari nanti kita sudah belajar seperti awal. Oke ya, sudah belajar seperti awal. Masuknya pukul 7.10 paling lambat, ya. Kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3 pulangnya jam 2, ya. Enggak ada lagi yang 13.20, pulangnya sudah jam 2. Kemudian yang kelas 4, 5 dan 6 pulangnya 15.00 atau jam 3 sore. Ya, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 masuknya jam 7.10, pulangnya jam 14.00 atau jam 2. Kemudian yang kelas atas masuk jam 7.10, pulangnya jam 15.00. Jadi insya Allah mulai di Januari nanti kita sudah belajar seperti awal kembali, ya. Terima kasih. Nanti Bapak Ibu dengan kondisi sekolah kita, insya Allah jembatan di depan sudah selesai, targetnya bulan April, ya. Insya Allah nggak akan terjadi terlalu keramaian kemacetan. Maka tolong kerjasamanya Bapak Ibu. Yang banyak terjadi problematika di lapangan, apalagi yang dihadapi oleh rekan-rekan security, banyak Bapak Ibu inginnya cepat, inginnya dilayani, inginnya anaknya dipanggilkan, tapi Bapak Ibu sendiri tidak memenuhi syarat untuk dipanggilkan tersebut. Apa syaratnya? Bapak Ibu telah diberikan tanda pengenal. Tanda pengenal di Al-Furqan ini nggak ada membeda-bedakan, mau anak kepala sekolah, anak gubernur, anak bupati, semuanya sama. Semuanya sama, perlakuannya sama. Ketika Bapak Ibu ingin dipanggilkan sistem pemanggilan, maka silakan gunakan sistem drive-thru. Ketika Bapak Ibu ingin menggunakan sistem drive-thru, wajib menunjukkan tanda barcode-nya. Jadi insya Allah dari masuk sampai ke dalam, anak Bapak Ibu sudah dipanggilkan. Tapi kalau tidak membawa tanda pengenal tersebut, silakan antri, cari tempat parkiran di luar. Otomatis Bapak Ibu pasti disuruh masuk ke dalam sekolah. Itu pun wajib menunjukkan tanda pengenal, baik itu SIM maupun KTP.
Jangan bilang dengan kami, masa Ustadz nggak kenal, kami kan sudah kenal dengan Ustadz. Mohon maaf Bapak Ibu, kami nggak tahu. Bisa jadi Ustadz yang piket pada hari itu nggak tahu kalau Bapak Ibu adalah orang tua dari anak-anak kita. Hari ini yang biasa jemput kakeknya, besok neneknya, besok pamannya, besok ini, kami nggak tahu. Atau mohon maaf, karena ada jadwal yang diberikan orang tuanya, seminggu bapaknya, seminggu ibunya, tiba-tiba yang jemput giliran bapaknya, lantas ibu jemput juga. Si ibu merasa kehilangan di sekolah, siapa yang disalahkan? Tetap sekolah. Maka demi kemaslahatan itu Bapak Ibu, maka sekolah memiliki standarnya. Tolong diikuti standar itu. Kalau memang tidak membawa tanda pengenal, wajib menunjukkan SIM atau KTP-nya. Insya Allah itu tidak lain adalah demi keamanan anak Bapak Ibu semuanya. Ya, bukan sekolah pengen meretoki, pengen menghambat, bukan Bapak Ibu, tapi demi keamanan anak kita bersama. Tolong ikuti standar-standar SOP-SOP yang sudah disusun oleh pihak sekolah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Selamat bagi yang berprestasi, baik itu secara akademik umumnya maupun secara kurikulum keislamannya. Kami yakin kepada anak-anak semuanya, kami yakin kalian adalah anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang hebat. Tingkatkan belajarnya, tingkatkan kehadirannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di bulan Januari, tanggal 8 Januari 2024. Terima kasih. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.